Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min kalal musannif rahimahullah nafa'ana bihi bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Di antara kebiasaan atau sifatnya, akhlaknya ulama salaf kita, apa itu? Dengarkan baik-baik dengarkan. Apa? Ikhtiyaruhumus siddah wal bala ala ni'mah warraha. Lebih memilih kesusahan dan mendapatkan bala atau musibah dibandingkan mendapatkan nikmat dan kesenangan. Kenapa demikian? Lianna bidzalika yadumu tawajjuhum ilallahi ta'ala, karena yang demikian itu mereka bisa senantiasa bertawajuh, fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa orang yang dia mencintai Allah, maka dia juga mencintai segala apa yang bisa dekat kepada Allah dan menyebutkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, mereka para guru-guru kita yang saleh itu lebih senang dan bahagia kalau dapat musibah. Kenapa? Bisa fokus kepada Allah. Gitu. Kalau kita cinta sama Allah, tentunya kita cinta kepada perkara atau satu hal yang bisa mendekatkan kepada Allah. Itu. Orang tambah dapat musibah, tambah dapat bencana, dia sebenarnya sedang dapat ujian dari Allah supaya dekat sama Allah. Begitu. Orang kalau sering marah itu, kalau orang ada dua orang itu pasangan saling jatuh cinta. Saling jatuh cinta. Kemudian salah satunya itu marah-marah, ngamuk marah, cemburu dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya marahnya itu karena cinta, karena sayang. Kamu kenapa melakukan ini? Kenapa kamu pergi ke sana? Kamu kenapa ke bukit? Aku takut kamu jatuh. Kenapa? Karena jatuh cinta. Paham ya? Begitu. Kamu ngapain? Pergi ke laut, nanti kamu tenggelam gimana? Nanti kamu dimakan buaya. Buaya darat. Kan begitu. Paham ya? Jangan marah-marah, itu bukan berarti dia itu benci, tapi dia sayang gitu. Sayang. Tuh. Dapat musibah malah senang. Bahkan wakana Wahab bin Munabbih rahimahullah yaqul man lam yu'idil bala ni'mah warraha musibatan falaysa huwa bifaqih. Dengarkan baik-baik. Wahab bin Munabbih mengatakan, barang siapa yang tidak menilai bala atau musibah itu adalah suatu nikmat dan kesenangan itu adalah musibah, maka dia bukanlah orang yang ahli fikih. Begitu. Dengarkan baik-baik. Renungi. Pikir kayak gini nikmat tak? Nikmat gak? Bohong. Nikmat. Kalau nikmat itu kamu gitu. Nikmatnya sampai tidur. Nikmat pulas. Nikmat itu cuma la ilaha illallah. Oh,
Pak, saya tuh kalau sudah dikit tuh nikmat, top, bohong, bohong. Loh, memang betul, ini alami. Huffatil jannah bil makari, surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Wanar bisyahwat, dan neraka itu dikelilingi dengan hal yang dicintai, yang disenangi oleh syahwat. Begitu. Aduh, saya itu kalau lagi sholat nikmat, enak. Apalagi kalau ngaji Quran, saya lupa semuanya. Bohong. Paham? Saya itu kalau mondok tuh enak, daripada saya keluar main-main bergaul sama orang-orang. Lebih baik saya itu mondok. Bohong. Kamu enakan tidur di pondok apa tidur di hotel? Di hotel. Kalau di pondok bohong. Nyamuk, katelan, korengan, kutuan, kan? Paham ya? Saya mau tanya sama kamu, rambut kamu kutuan nikmat apa enggak? Nikmat pas garuk-garuk, rontok, kutunya kemana-mana, kan gitu. Begitu. Loh, ada orang soleh kutuan tuh ada sampai mati. Ada, kamu nggak pernah dengar? Ada hadisnya itu, hadis sahih itu. Bahkan ada yang mengatakan Nabi, bukan Nabi Muhammad, seorang Nabi. Ada orang soleh kutunya banyak sampai kutunya memakan dirinya, akhirnya mati. Kamu dengar kisah ini langsung besok saya kutuan? Jangan, kamu gila namanya, paham ya? Gitu. Nikmat nggak ini dikira seperti ini? Nikmat kan? Nikmat secara batin, tapi secara zahir nggak nikmat. Berjam-jam duduk, siapa yang nikmat? Siapa yang nikmat? Mending kamu ke diskotik joget, ya kan? Paham ya? Nikmat itu baru goyang-goyang, nikmat. Paham? Begitu. Zina enak apa nggak enak? Woi, apa nih jawab kamu itu? Jomblo bingung mau jawab apa? Bingung ini jawab apa? Gak tahu ngerasa, no kamu jawab. Zina itu nikmat. Kalau bilang nggak nikmat, bohong. Tapi dosa. Saya mau tanya sama kamu, nikah nikmat apa enggak? Nikah nikmat apa enggak? Enggak tahu. Ya enggak tahu. Makanya nikah biar tahu. Nikah itu enggak enak. Ngasih nafkah, cari kerja, ngurusin nyuci piring, nyuci nikmatan berzina, selesai tinggal, Pak. Nggak ngurus. Itu secara syahwat. Tapi itu jalan menuju neraka. Nikmat kumpul-kumpul seperti ini nikmat. Nanti di surga itu kamu kenang-kenangan, bukan kamu dulu gimana waktu sekolah? Itu cewek kamu diembat sama teman kamu misalnya. Gimana? Nggak ada cerita begitu. Kamu waktu di dunia gimana kamu? Waktu kamu jatuh ke sungai itu gimana ceritanya? Nggak ada cerita begitu di surga. Tapi gimana waktu di majlis-majlis? Gimana kita ketika gitu yang diceritain di surga nanti? Hadisnya begitu. Begitu. Ini nikmat. Berkat apa ini nikmat seperti ini? Ini kalau nggak ada corona, mungkin nggak ada zikir seperti ini. Berarti corona membawa nih. Begitu. Ini kalau nggak ada pandemi, nggak ada zikir setiap malam.
Adanya zikir seperti ini kan dimulai sejak adanya corona. Makanya kamu berterima kasih banyak sama corona kan. Paham ya? Itu nulis surat, Dear Corona, nah, sejak engkau datang kehidupanku berubah total. Kalau dahulu aku sering berjumpa dengan kekasih, sekarang aku lockdown, tidak bisa berjumpa dengan kekasih. Alhamdulillah, itu mengurangi dosa-dosaku. Duhai Corona, engkaulah kekasihku. Paham ya? Ternyata Corona itu Siti Markona kan gitu. Dengan ada musibah seperti ini, bisa kumpul-kumpul, ada rotib haddad, ada tawasulan setiap hari, setiap pagi ngaji seperti ini juga, buka kitab, nikmat. Yang cerdas kamu, yang cerdas begitu. Kalau kamu tidak bisa menilai musibah itu nikmat, kamu nggak cerdas begitu. Kamu tidak cerdas begitu. Nggak fikih, bukan ahli fikih. Tidak ahli fikih. Ya Allah, begitu orang-orang dulu itu semuanya dianggap musibah ini adalah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada pandemi, YouTube Ruqyah Asma aja nggak terkenal kan begitu. Mungkin belum cair kan begitu. Lumayan cair, pinnya baru datang kan gitu. Lumayan 20 juta, ya kan? Begitu. Ini barokahnya hikmahnya corona. Nggak enak nyebut kok barokah. Hikmahnya corona. Subhanallah. Orang dapat musibah itu berarti tandanya cinta. Kalau dapat musibah itu tandanya cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau kamu udah tahu itu tanda cinta, kamu marah nggak? Kamu marah nggak? Nggak lah, malah bersyukur. Makanya ada ulama salaf itu ketika sakit malah sedekah. Bukan sedekah untuk sembuh, tapi sedekah bersyukur Allah kasih sakit. Kalau kita sakit, kalau sedekah sakit, syukuran kalau sakit. Ayo syukuran nyembelih kambing. Acara apa ini? Aku lewat sakit. Acara apa ini? Aku tipes. Acara apa? Aku mencret. Acara apa? Aku loro untu. Acara apa? Aku sakit hati. Aku sakit hati, bersyukur. Syukurin kan gitu. Syukurin. Begitu. Orang dulu kalau dapat musibah itu bersyukur. Ya, paham. Kamu misalnya nying punya cewek misalnya, entah itu kucing apa yang penting cewek kan gitu. Nying misalnya punya kekasih perempuan, ya, kekasih perempuan cantik, soleha misalnya, mau nikah, sudah tunangan, sudah dipanjar, sudah diikat sama nying, terus deket-deket dijiwit nying sama pacarnya misalnya, kira-kira nying marah apa enggak? Enggak marah, lagi. Kenapa? Karena merasa nikmat. Apalagi pengantin baru belum pernah pacaran sebelumnya, pacarannya setelah malu-malu, pura-pura ya kan, jaga image, pura-pura ke kamar mandi, masuk lagi kamar mandi, grogi, gemeteran. Kemudian kadang-kadang kalau sudah akrab dipukul pipinya,
Marah apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena tahu dia itu cinta. Cubitan cinta itu nikmat. Coba dicubit sama gembul, langsung ngempes kan gitu. Pasti marah, paham ya? Marah karena bukan cubitan cinta. Tapi kalau cubitan cinta, pukulan cinta, senang dia. Itu tanda Allah cinta kepada dia kalau dia mendapatkan musibah. Bahkan ketika orang mendapatkan musibah itu juga tanda Allah menginginkan kebaikan kepada dia. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballah, idza aradallahu bi 'abdil khair ajjalallahu lahul uquba fid dunya. Wa idza aradallahu bi 'abdi syarr amsaka anhu bidanbi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah." Ketika Allah berkeinginan baik kepada seorang hambanya, maka Allah percepat hukumannya di dunia supaya nanti di akhirat dia tidak disiksa. Jadi kalau dapat musibah di dunia, bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Hukumannya dipercepat di dunia. Nanti musibah, sakit, bala. Di akhirat sudah habis dosanya. Enak. Itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada dia. Tapi sebaliknya, kalau Allah berkeinginan buruk kepada seorang hamba, maka Allah tahan hukuman sisaannya, musibahnya di dunia supaya apa? Supaya nanti di hari kiamat dituntasin, disiksa habis. Naudzubillah min. Makanya, ya Allah, kenapa hidup saya tumpes terus ya Allah? Saya kawin cerai. Apa enggak ada wanita yang mengerti perasaan hatiku ya Allah? Kamu ya? Kenapa aku masih muda jadi duda? Ya Allah, buruknya nasibku kan. Jangan begitu. Kamu kalau nggak begitu, nggak dapat musibah itu nggak ketemu sama Nying, nggak ketemu sama Gembul, nggak ketemu sama Faruk bisa. Paham ya? Ternyata itu nikmat. Ternyata itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu. Kenapa? Kamu banyak dosa, banyak durhaka sama orang tua, misalnya ya begitu. Ya Allah, kenapa santet nggak habis di badan ini ya Allah? Keluar datang lagi. Ini santet kok langganan ya Allah. Capek ya Allah kena santet terus sampai habis badan saya ya Allah. Bukan badan kamu yang habis, dosa kamu yang habis. Begitu. Tapi nanti di akhirat nggak disiksa sama Allah. Kenapa? Dosanya sudah habis. Pokok musibah itu sebenarnya juga nikmat. Paham ya? Dan semakin besarnya musibah dan ujian, cobaan yang Allah berikan kepada seorang hamba, maka itu tanda besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Semakin besar ujiannya berarti dia orang besar. Semakin besar ujiannya berarti pahalanya itu semakin besar. Masya Allah. Jadi bersyukur. Dan kadang-kadang kenikmatan itu adalah musibah. Harus cerdas mikir kamu. Begitu katanya Nabi, disuruh bikin justru cerdas ini katanya Wahab bin Munabbih. Siapa orang yang tidak menilai bala itu nikmat, kesenangan itu musibah, maka dia bukanlah orang yang ahli fikih, orang yang alim, yang cerdas. Bukan. Coba lihat, kadang-kadang orang kaya, kamu pikir dia bahagia? Mobilnya mewah, rumahnya mewah,
luar biasa megah, banyak kendaraannya, banyak mobilnya, banyak rumahnya, banyak istrinya. Kamu pikir, oh saya andai saya seperti dia. Kamu nggak tahu ternyata dia nggak bisa tidur di kasur. Kenapa? Sakit badannya. Ternyata dia nggak boleh makan makanan yang nikmat. Cuma makan bubur tok orang kaya, tapi cuma boleh makan Kenapa? Lambungnya sakit. Kamu orang miskin, hitam jelek, pesek, nggak jelas, tapi makannya semua dimakan. Paham ya? Terong, tomat, sambal, tahu, pete, pecel, geprek, sandal jepit dioseng-oseng kamu makan. Seandainya sandal jepit kamu oseng-oseng, pasti kamu makan. Paham ya? Itu. Kenapa? Semuanya bisa dimakan sama kamu. Paham ya? Buhur lo bisa kamu buat sambal. Sambal buhur kan begitu. Ya Allah. Orang miskin tapi bisa makan segala macam menu. Orang kaya makannya cuma bubur, nasi putih. Nggak boleh makan sayur-sayuran, ini sate nggak boleh makan. Kenapa? Karena kolesterol. Nggak boleh makan yang kecut-kecut, kena lambung, makannya apa? Tahu, tempe. Orang kaya padahal kamu orang miskin. Apa aja dimakan, sate, ayam, ya. Masya Allah, la ilaha illallah. Begitu. Paham ya? Semuanya dimakan sama kamu. Kenapa? Belum tentu kenikmatan itu adalah kenikmatan. Kadang-kadang kenikmatan itu bencana. Orang kaya punya spring bed, AC. AC-nya mau keluar hujan juga bisa. AC-nya keluar salju juga bisa. Saking luar biasanya AC-nya. Tapi nggak bisa tidur dia di situ, tidurnya di bawah. Kenapa? Sumpah mikir. Ternyata kekayaannya hasil ngutang. Kamu ya Allah, sudah kulitnya nggak jelas, jelek, kurus, kering, tidurnya itu di kasur, di bangkok tidur. Di pasir bisa tidur. Lagi kerja tidur di pasir. Subhanallah. Kenapa? Nikmat ternyata jadi orang miskin itu nikmat. Makanya kamu istiqomahkan miskin kamu kan. Jangan jadi orang kaya, nggak pantas. Orang kaya kasur spring bed mahal. Kasurnya harganya 100 juta, bantalnya 30 juta. Tapi nggak bisa tidur dia. Sumpah mikir sampai subuh. Lah kamu tidur tok. Dibangunin bangun. Kok lama di kamar mandi? Tidur di WC. Biasa diajak zikir juga teh. Jangan-jangan kamu sholat tidur. Ya Allah, nikmat bisa tidur di mana-mana. Ya Allah, tidur berdiri juga kamu bisa. Itulah keistimewaannya orang miskin.
Subhanallah. Luar biasa. Saya dikelilingi orang-orang seperti itu. Ini unik ini. Unik. Unik, paham ya? Wah, saya di rumah kiai nggak bisa tidur. Pret, bohong. Bohong. Nggak bisa tidur. Bohong. Masuk mobil nempel, tidur. Turun dari mobil tempel, tidur. Nonton TV di sofa, tidur. Lama-lama mati kan. Oh, kamu nggak bisa tidur di sini kamu. Turut tolong. Itu. Kadang-kadang penanganan pasiennya sambil tidur. Ya, itulah keistimewaan orang miskin. Kadang-kadang kesenangan itu adalah dikejar, rentenir, nggak tenang dia. Di mana-mana diikutin sama maling. Sudah diincer uangnya, ATM-nya, rumahnya, nggak tenang dia kok. Rumahnya itu orang kaya itu. Kalau kamu gubuk, siapa yang mau maling ke rumah kamu? Nggak ada. Nggak ada. Apalagi kamu tidurnya berisik, nggak mungkin maling masuk. Kamu tidur kayak balapan motor. Nggak mungkin masuk maling kalau begitu kamu. Kenapa? Ya itulah keunikannya orang miskin kan begitu. Nggak bisa ditiru sama orang kaya itu kan. Ya Allah. Orang kaya sakitnya liver, ginjal, jantung, paru-paru, stroke. Itu orang kaya. Kamu mencret, pusing. Ya Allah. Paling sakit hati kan begitu. Sakit gigi, gatal-gatal, korengan, kutuan kan begitu. Orang miskin. Tapi kan sembuh. Mereka nggak sembuh, dioperasi nggak bisa sembuh. Ke Singapura nggak sembuh, lama-lama mati. Cepat mati orang kaya. Itu makanya dapat nikmat itu jangan senang dulu. Hati-hati, banyak ancamannya. Kamu dapat musibah juga jangan sedih dulu, bersyukur. Dosa kamu dihapus sama Allah, dihabisin. Kenapa? Nanti di hari kiamat kamu nggak disisa sama Allah Subhanahu Wa Taala, diselamatin masuk surga. Begitu. Paham ya? Makanya kamu dikasih badan fisik yang sehat, bersyukur, nikmatin itu badan. Dibuat ibadah, jangan dibuat macam-macam. Kamu mumpung dikasih tangan, dimanfaatin untuk zikir, dibuat main game. Gimana kalau nanti jarimu kena kanker terus diamputasi? Mau pakai apa kamu main game? Pakai gigi. Sudah merongos main game pakai gigi. Tak jelas hidup kamu ini. Ini Jamiah Mobile Legend ini. Mukanya lama-lama kayak stick game kan gitu. Tak jelas. Nikmati, syukuri begitu. Dijadikan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kamu bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya jadi orang miskin, ya Allah. Kamu jadi orang jelek, bersyukur ya Allah. Engkau ciptakan aku orang jelek, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Begitu. Syukur. Kenapa orang ngelihat kamu tuh senyum?
Setiap tempat kamu ketawa, kenapa kamu bisa membahagiakan orang lain? Kenapa? Unik muka kamu kan begitu. Unik muka kamu. Luarnya dibikin. Iya, iya nanti. Paham ya? Ya Allah, wallahu a'lam bis shawab.